Oke guys, kita ketemu lagi di podcast 442 Indonesia. Tangan. Yes. Ada Tio seperti biasa. Apa yuk? Lupa mulu gue ini senior Editor in chief. chief editornya 442 Indonesia. Di sebelah kiri gua, sebelah kanan biasa. Ada berapa sih kemarin? Asisten. Jadi ada chief, ada asisten, ada Eki juga. Dan tempatnya kali ini beda nih guys, karena biasanya kita ada di daerah Bintaro. Gitu bosan. Di episode pertama ada di atap rooftop siapa itu. Dan sekarang kita pindah ke daerah Senayan City ya. Ini mewah sekali, nggak sih biasa aja sebenarnya. Mulai biasa, tapi tempatnya luar biasa karena kita lagi ada di. Bisa nggak nyebutinnya? Nah ini dia nih perkaranya begini. Tulisannya BREWRKZ. Mana nih orangnya nih? Mas Bambang. Mas Bambang. Ah ini Mas Bambang nih yang kerja di sini. Sini Mas Bambang, apa kabar? Baik. Nih Liverpoolan, sini kameranya kagak kelihatan. Liverpool dia. Mas Bambang. Guys, Ini namanya bacanya gimana sih? Kok bingung? Brewworks. not Brewex. Not Brewworks. Oh gitu. Kebanyakan nyebut itu Brewex. Brewex. Bukan Brewworks. Brewworks ya. Brewworks betul. Ada artinya nggak sih Pak? Asal aja apa gimana sih? Itu sebenarnya itu dari franchise dari Singapura. Oh gitu. Kalau di Jakarta cuma ada di Senayan City. Di Senayan City sama BSD. Oh, BSD-nya di mana ya? The Brief. Betul, The Breeze. Oh, di The Breeze. Berarti ada dua, Senayan City sama The Breeze. Kemungkinan itu bulan ini bakalan buka. Brewworks ya? Brewworks. Oke, siap. Terima kasih Mas Mamang. Balik lagi ke tugasnya. Nah, itu aja kita kasih Nah, ngomongin bola gitu, gue cuma mau nanya itu doang ah. Itu Brewworks ya bacanya ya, bukan Brewex ya. Oke, sekarang ini gue pengen ngobrolin masalah Liga Champions. Guys, Gila, ini juara nih pasti sama Chelsea. Gak ada. Ngawur lu. Chelsea juara kan? Kita ngomongin match Liga Champions sebelumnya yaitu Atletico Madrid lawan Munchen yang kemarin menang 1-0. Ini Siapa yang menang? Hah? Siapa yang menang? yang menang Atletico Madrid. Gua tahu. Gua kalau champion insya Allah gua lebih mendingan. Kita ngomongin masalah pertandingan itu dulu ya. Oke. Kenapa Munchen bisa kalah? Oleh. Pertama, permainan Atletico tuh beneran kayak kebalikan dari permainan si Bayern Munchen, di mana Munchen itu kan possession. Kalau kita bisa lihat possession Munchen itu lebih dari 60, sedangkan si Atletico kayak cuma 30-an lah. Oke. Dan lebih menariknya lagi, pemain Munchen itu melepaskan passing itu lebih dari 700, 600 yang sukses, sedangkan Atletico cuma 159 dari total 253. Tapi kenapa bisa kalah? Nah, permainannya itu simple. Permainan Munchen, kalau lu lihat, itu benar dipatahin di tengah. Lini tengahnya benar dipatahin, dan juga Munchen juga kaget saat si Atletico nyetak gol lewat si Saul. Saul ini dia ngeliuk-ngeliuk di tengah lapangan kayak pemain Munchen, ini anak bocah nih nggak bisa joget-joget ya kan? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba di depan langsung jebol gawang Neuer, dan mereka kaget, dan itu yang membuat sebenarnya si Atletico itu menyerang untuk bertahan. Ini kata-kata baru nih, menyerang untuk bertahan. Jadi hajar terus supaya pertahanannya nggak kena. Karena kita bisa lihat kalau dari influence permainannya si Bayern Munchen itu pemain tengahnya itu influence tinggi banget. Philip Lahm, Arturo Vidal, terus ada si Thiago, dan sedangkan kalau kita lihat dari Atletico yang paling besar influence-nya adalah Filipe Luis. Filipe Luis itu back kiri, di mana gagal di Chelsea tapi sukses di Atletico balik lagi. Alright. Nah, ini salah satu kesuksesan dari pinternya Diego Simeone ngelihat permainan Pep Guardiola. Oke, kita tahan dulu itu pertandingan masalah Atletico lawan Munchen. Pertandingan berikutnya adalah Manchester City melawan Real Madrid, yang dimana skornya adalah 0-0. Dan menurut lu itu boring, Ki? Boring banget, men. Kenapa boring? Maksudnya gini, pertama Real Madrid memang nggak turun dengan skuad yang paling bagus karena Ronaldo tiba-tiba cedera, dan ternyata cederanya parah dan besok nggak akan main lagi katanya. Karim Benzema juga nggak ada, cuma ngandelin Gareth Bale doang itu kan. Sementara City memang lebih dia memperkuat pertahanan seperti biasa lah. Pellegrini mungkin dia lebih menyerang, tapi secara pertahanan mereka yang lebih tangguh. Jadi memang secara permainan dua tim ini lebih sangat berimbang kemarin. Kemarin berimbang, dan menurut gua itu yang membuat pertandingan agak boring karena emang ketika emang sih terbuka pada menyerang, tapi mereka kandas di sekitar kotak penalti lawan itu selalu kandas gitu. Nah, akhirnya ya udah minim peluang sama sekali dari babak pertama sampai babak kedua, minim peluang sama sekali, jadi dan itu bikin pertandingan emang boring banget. Kalau film itu lo bisa kasih skor
biasanya bintangnya 4 kalau Rupert and Ebert. Kalau pertandingan ini lo kasih skor berapa? Kasih gue 5 Hah? 5 5 aja ya? Kayak gue bangun tengah malam terus gue kayak nyesel banget, anjir ngapain gue bangun tengah malam. Mendingan lu sholat tahajud kayaknya. Bener men. Lebih ada faedahnya gitu ya dibanding lu nonton pertandingan Iya, ini. iya. Oke, kita ngomongin 2 pertandingan tadi. Berarti ini ke depan masih ada leg kedua kan? Yes, leg kedua. Nah, leg kedua ini berarti Munchen akan menjamu Atletico Madrid. Yep. Menurut lo berdua nih, Munchen bakalan bisa bangkit lagi nggak dari kekalahan 1-0 kemarin? Kalau kita lihat statistik, rekor di Liga Champions adalah 69% tim Liga Champions yang Ya. udah menang 1-0 di leg pertama itu pasti bakalan lolos, dan kemungkinan Atletico kalau memainkan pola dan permainan yang sama seperti di leg pertama, kemungkinan besar mereka akan lolos. Ya. 0-0 aja mereka lolos, seri 1 sama mereka lolos karena ada agregat kandang lawan juga kan. Oke. Dan kalau misalkan tapi it's a Munchen kadang bisa mendadak jadi kayak singa gitu kalau di kandangnya ya kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau gua rasa, gua mikir Atletico bakal lolos. Oke, itu kalau misalnya nih, gue kayak gini dulu ya. Kalau kira-kira Pep Guardiola akan melakukan apa supaya Munchen bisa lolos ke fase berikutnya? Yang pasti nyari cara baru karena selama ini gini, Bayern itu main dengan ngandelin sayap gitu kan. Kemarin bener sayapnya itu benar-benar dimatiin sama 2 back sayapnya Atletico, dan itu bikin mereka harus nyerang lewat tengah, dan lewat tengah pun mereka kandas gitu. Jadi artinya benar-benar Pep harus nyari alternatif baru buat nyerang, dan itu yang mungkin menurut gue sulit. Mungkin ada cara lain adalah dengan cara lebih sabar ke belakang dan ngambil bola-bola jauh mungkin seperti itu. Pokoknya intinya harus kuncinya ada di Pep Guardiola sih. Bagaimana dia bikin ide baru yang nggak bisa dibaca Simeone, karena kemarin benar-benar kebaca sama Simeone. Sama Pep harus dari cara gimana cara matiin Saul Niguez, Saul yang nyetak gol kemarin, karena Saul itu kontribusi 50% dari semua gol Atletico yang ada di Liga Champions musim ini. Jadi Berarti bagaimanapun caranya dia masih matiin Saul, tapi setelah dia matiin Saul, dia lupa si Atletico juga punya Antoine Griezmann ya kan, terus dia juga punya yang lain, jadi mesti muter otak sih. Dan juga pemain belakang si Munchen itu juga pemain back tengahnya tuh juga bukan pemain back tengah yang memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi kalaupun mesti jaga Antoine Griezmann, mereka benar-benar mesti putar otak. Ya. Oke, kalau pertandingan berikutnya yaitu ya di leg berikutnya itu Real Madrid lawan City. Kira-kira siapakah yang akan menang? Apakah akan menjadi boring lagi? Karena gue rasa kayaknya di leg kedua pasti bakal habis-habisan dong. Itu kayak gimana ya? Kalau kita ngelihat lagi-lagi ngomong statistik ya, statistik ini 31% tim yang di leg pertama 0-0, ini dua-duanya masih punya kemungkinan yang main di kandang itu bakal lolos ke babak selanjutnya di leg kedua. Berarti Real Madrid kemungkinan akan Kansel lebih besar. Dan juga Madrid ada kabar Benzema dan juga Ronaldo nggak bisa main. Jadi yang bakal main adalah pemain dengan rambut anak zaman sekarang, which is Gareth Bale, ya kan? Jadi dia akan diutamakan banget, dan juga Madrid mau nggak mau mesti matiin serangan balik cepatnya si Man City yang digalang sama dia mesti jaga Yaya Toure dan juga Kevin De Bruyne. Oke, menurut lu Ki, Gareth Bale udah cukup mumpuni belum kira-kira untuk bisa bikin Madrid lolos karena ketidakhadiran Ronaldo tadi? Sebetulnya Bale kan abis Ronaldo cedera itu dia benar-benar main luar biasa sih. Oh gitu? Kemarin nyetak gol lagi kan, kemarin itu bikin mereka menang dan bikin asa mereka juara di Liga masih hidup. Dan menurut gua bisa sih Bale ini, tapi masalahnya adalah City juga main lebih bagus di Liga Champions daripada di Premier League, itu jauh banget. Maksudnya peluang City masih hidup, dan menurut gua keunggulan mereka menahan imbang 0-0 di kandang sih harusnya bisa jadi keuntungan mereka. Dan juga walaupun City David Silva cedera, tapi Nasri maksudnya. Sebentar. Kalau Nasir sama bapak gua Pak, kuliah di Nasir. Nasri. David Silva mungkin cedera, tapi dia punya Nasri juga, dan kehilangan Ronaldo sangat berpengaruh pada Real Madrid karena 77% gol Real Madrid di musim ini Liga Champions itu cetak oleh Ronaldo. Oke, Atletico Madrid lawan Munchen, lo megang siapa yang lolos? Atletico. Oke, lo Ki? Atletico lolos. Madrid lawan Manchester City? Gua prefer, gue fans MU jadi gue benci City jadi biar derby Madrid kayak 2 tahun lalu ya. Lo Ki? Gua City. City lo ya, yakin City nih? City lah. Sejarah lah. Siap kalau gitu, thank you banget Tio, thank you banget Ki. Oke guys, itu tadi ngobrol gue bareng Tio sama Eki, ngomongin masalah Atletico Madrid versus Munchen dan juga Manchester City lawan Real Madrid. Kira-kira siapakah yang akan jadi juara? MU. Udah kayak ikutan. Kita ketemu lagi di edisi podcastnya 442 Indonesia berikutnya.
Gue Esa masih di Brewworks. Ciao.